Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wahyu Hidayat, CGP Angkatan 10. Dari SD Negeri Tarisi Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Video ini adalah hasil praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses rangkaian dialog yang dilakukan oleh pendidik atau orang tua yang berupaya untuk menghasilkan murid atau anak sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeserkan identitas yang gagal menjadikan identitas yang sukses. Dan pada tahap validasi, tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pendidik akan menggeserkan pemikiran stimulus menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui suatu kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan dilakukan berdasarkan prinsip. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna terhadap motivasi intrinsik murid. Mampu mengenali tindakan yang salah dengan keyakinannya. Kasus pertama, dengan penerapan segitiga restitusi. Pada hari Selasa, Pak Wahyu mengisi pembelajaran matematika di kelas 6B, namun Rifki yang pada saat itu merasa lemas dan tidak bisa fokus mengikuti pembelajaran. Kemudian ia mengambil inisiatif meminta izin pergi ke toilet. Pas saya minta izin pergi ke toilet sebentar, imbuhnya, "Baik, silahkan kamu ke toilet," jawab Pak Wahyu, dan Pak Wahyu mempersilahkannya. Alih-alih ke toilet, Rifki mampir ke kantin, kemudian ia membeli jajanan di kantin karena ia merasa lapar. Dan di saat yang sama ternyata Pak Wahyu yang merasa Rifki selalu berlama-lama saat di toilet mengeceknya ke toilet dan benar saja tidak ada. Kemudian tidak lama beliau memergokinya sedang makan di kantin sekolah. Setelah itu Rifki dipanggil untuk berdiskusi mengenai permasalahan tersebut. "Rifki, nanti kamu ke ruangan Bapak ya setelah jam istirahat," tegur Pak Wahyu. "Baik Pak," jawab Rifki. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, Rifki silakan dulu. Nah, Rifki, Bapak selalu melihat kamu, ya. Setiap kamu izin ke kamar mandi, alih-alih kamu malah membeli jajanan di kantin. Apakah betul? Iya Pak, saya merasa lapar sekali. Jadi lapar ya. Kenapa kamu merasa lapar? Apakah kamu tidak merasa lapar? Iya Pak, saya merasa lapar karena saya berangkat kesiangan dan saya tidak sempat sarapan yang dulu. Tentu saja kamu merasa lapar. Bapak juga sama pastinya. Jika Bapak kesiangan, pasti Bapak tidak sempat sarapan. Lalu apa saja yang suka kamu lakukan tuh kalau di kantin itu sarapan? Biasanya saya jika sudah merasa lapar, saya meminta ke Bapak untuk ke kamar mandi. Dan karena ada balik sama, dan saya mampir pas membeli jajanan dan makanan sesegera mungkin. Kadang kalau saya mengantongi dan memakannya di kelas. Pasti kamu melakukan hal itu ada alasannya kan? Iya Pak, karena saya sudah merasa lapar sekali dan sempat lapar dan juga ingin membawa ke sekolah. Maka saya makan sebisa mungkin kegiatan belajar. Siapapun jika merasa lapar, pasti hendak membeli jajanan ya atau makanan itu. Sekarang coba kita pikirkan baik-baik nih. Apakah membeli jajanan di saat jam pelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak, Kita kan? Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa tuh yang kamu lakukan? disiplin waktu Pak. Betul sekali. Menurut kamu disiplin waktu itu penting tidak sih bagi kamu? Nanti Pak, Penting ya. Nah, baik. Jika menurut kamu memang penting, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Kalau menurut kamu penting. saya akan bersabar Pak. Tidak akan kesiangan lagi dan pastinya saya akan melakukan hal yang baik. Betul sekali ya. Ya, jika kamu bangun kesiangan lagi, nah apa yang akan kamu lakukan untuk masalah ini? Saya akan meminta ibu saya untuk membangunkan dan menyiapkan bekal
menarik sekali itu ya, tepat sekali tindakan kamu ya. Jangan lupa sarapan pagi ya. Terus sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Wahyu untuk dapat mengendalikan rasa lapar. Saya harus disiplin waktu dan pastikan sarapan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, dengan penerapan segitiga restitusi. Pagi hari di saat pembelajaran berlangsung dengan hikmat, para siswa sedang mempersiapkan bahan-bahan praktik mereka. Namun Azmi terlihat sedang mondar-mandir ke area kelompok teman lainnya. Ia terkadang mengambil peralatan teman-temannya dan menyembunyikannya di tempat yang ia sukai. Lalu temannya Dava mencari-cari gunting miliknya yang tak tahu kemana, dan Pak Wahyu sedari tadi memperhatikan mereka dan berkata, "Siapa ya, yang mengambil gunting milik Dava?" Pak Wahyu menanyakan, "Sama Azmi Pak, penggaris aib juga disembunyikan sama dia, tadi saya melihatnya." Sahut Adiba, "Benar Azmi kamu yang melakukannya?" Tanya Pak Wahyu. Azmi terdiam dan hanya tersenyum-senyum saja. "Baik Azmi, nanti kamu diskusi sama Pak Wahyu ya, kita selesaikan masalahnya bersama ya," tambah Pak Wahyu. "Baik Pak," jawab Azmi. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, Azmi silakan duduk. Azmi, Bapak selalu mendengar kamu selalu menjadi teman ketika sedang belajar, apakah betul? Iya Pak. Baik, kepada siapa kamu akan itu? Kadang sama Dava, Adiba, atau teman kelas lain. Sering menjadi teman itu suatu kesalahan. Iya Pak. Baik, ini setiap orang pasti pernah jahil dan melakukan kesalahan. Itu adalah hal manusiawi bagi kita. Yang terpenting itu kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan mampu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju? Setuju Pak. Pasti kita cari solusi bersama ya tentang masalah ini. Baik Pak. Ini selalu jahil sama teman, pasti kan ada alasannya, ya kan? Dan kenapa Azmi selalu menjadi teman kamu? Karena saya ini bercanda Pak dengan teman saya. Oh, seperti itu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Pak. Ya. Kalau jahil pada teman saat jam pelajaran, sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Tidak ya. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa sih yang melanggar? Saling menghormati antar teman. Antar teman ya. Nah, menurut kamu hal itu penting tidak? Penting Pak. Benar sekali. Baik, jika menurut kamu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat jam pelajaran? Harus sabar Pak. Sabar. Menghargai teman yang sedang belajar. Betul. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan keinginan bercanda saya, serta akan lebih menghormati teman-teman yang sedang belajar. Betul sekali. Tetap semangat ya belajarnya dan silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi sama Pak Wahyu untuk dapat mengendalikan diri saya, dan saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.